Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu, dan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang topik metode penelitian hukum. Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang desain penelitian, bahwa penelitian itu perlu sebuah desain, perlu sebuah planning, perencanaan, perlu sebuah manajemen. Untuk apa? Untuk kita menata sejak pra-riset, kemudian riset, kemudian pasca riset. Nah, hal ini harus direncanakan dengan matang supaya aktivitas ilmiah, penelitian sebagai aktivitas ilmiah tadi itu bisa kita lakukan dengan waktu yang terukur dan hasil yang maksimal. Nah, manajemen riset ini didesain untuk kebutuhan berdasarkan resource dan akses yang ada. Jadi apa yang kita punya dan akses terhadap objek-objek ataupun subjek penelitian yang akan kita teliti. Jadi ada 3 hal. Satu, tentang manajemen riset. Yang kedua, sesuai perencanaan, dan yang ketiga mengenai resource dan akses. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan pada tahap pra-riset, kita menentukan topik penelitian. Topik penelitian seperti yang pada sesi sebelumnya itu harus berangkat dari masalah. Permasalahan hukum apa yang akan kita teliti, fakta-fakta atau realitas hukum apa yang akan kita coba tinjau ulang, kita research untuk menemukan masalah-masalah yang nantinya akan menjadi basis penelitian kita. Nah, topik penelitian ini sebenarnya adalah untuk pertama memfokuskan, ya, mencari fokus penelitian kita pada bidang apa. Yang kedua adalah menentukan tema berbasis pada masalah apa yang akan kita kaji. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah pertama adalah tentukan tema dulu. Tema ini berangkat dari apa passion kita terhadap penelitian kita. Kalau seorang akademisi, seorang peneliti biasanya sudah punya roadmap penelitian, sudah punya perencanaan penelitian yang khusus di bidangnya. Namun seringkali pula penelitian ini tiba-tiba idenya muncul karena adanya peristiwa hukum yang kemudian menarik perhatian publik, sehingga kita perlu teliti. Nah, tetapi apapun itu sebenarnya, yang kita lakukan adalah melakukan, setelah kita menemukan tema penelitian, adalah melakukan studi pustaka. Studi pustaka berarti kita harus pertama mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan topik yang telah kita tentukan di awal. Oke, misalnya kita tentukan topik misalnya tentang pemilu atau pemilu dan demokrasi misalnya, atau mengenai bisnis yang disruptif misalnya. Kita mau tentukan temanya tentang hukum keluarga misalnya. Kita akan tentukan misalnya temanya mengenai lingkungan hidup dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus mengumpulkan berbagai referensi, baik itu dari buku-buku
artikel, ya, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya, surat kabar, tentunya surat kabar yang valid ya, karena banyak lagi sekarang beredar surat kabar yang media sosial yang dipertanyakan validitasnya. Nah, Anda coba cari media-media yang bisa terpercaya sumbernya, beritanya. Yang terakhir pasti adalah karena kita akan melakukan penelitian hukum, maka berbagai regulasi, aturan perundangan itu harus kita kumpulkan. Nah, untuk setelah kita kumpulkan setidaknya 20 kalau untuk level skripsi atau tesis, mungkin lebih banyak lagi, disertasi lebih banyak lagi. Kita lakukan studi pustaka dengan membaca sebenarnya apa persoalan yang akan kita teliti dari tema yang telah kita tentukan tadi. Jadi, mencari permasalahan hukum untuk sebuah penelitian sebagai aktivitas ilmiah tidak bisa kita dapatkan hanya dari merenung atau hanya menunggu ide yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi harus bersumber dari referensi-referensi ilmiah pula. Itu yang harus saudara-saudara lakukan, dan Anda harus baca terkait atau tidak, itu mulai kita pilih. Nah, kalau sampai kemudian sampai ketemu titik inilah permasalahannya, maka kemudian kita coba searching melalui Google atau diskusi dengan teman atau diskusi dengan dosen atau dengan expert untuk mencari tahu apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan atau belum. Karena penelitian Anda akan sia-sia kalau kemudian Anda sudah melakukan penelitian, ternyata orang lain sudah melakukan penelitian. Kenapa? Karena di dalam penelitian yang paling penting adalah originalitas dari penelitian tersebut. Jadi setelah saya ulangi lagi, setelah Anda mendapatkan referensi, Anda baca, Anda kupas semuanya, lalu Anda temukan ide atau masalah isu-isu apa yang akan Anda teliti, cari ya, mungkin melalui Google search engine, apakah topik ini pernah ditulis orang atau belum, atau diskusi dengan teman, atau diskusi dengan expert, apakah pernah, ataukah mungkin kita mencari juga di library untuk memastikan bahwa topik kita belum pernah ditulis orang. Kalaupun menemukan topik yang mirip, maka kita baca pula apa perbedaan dari topik yang mirip tadi dengan yang akan kita teliti. Karena sangat mungkin penelitian-penelitian itu mirip tapi tetap orisinal. Karena perbedaan metodologi misalnya, perbedaan lokasi misalnya, itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, setelah pra-research, maka bagaimana sih mencari topik penelitian? Topik penelitian tadi bisa dilihat dari referensi yang sudah ada. Nah, setelah referensi kita baca, lalu kita cari persoalannya. Apakah ini mengenai persoalan norma atau persoalan realitas tadi, atau persoalan perilaku masyarakat yang tentunya berkaitan dengan hukum. Ini menjadi penting untuk dilakukan agar topik penelitian kita dan permasalahan yang kita ajukan
benar-benar orisinil dan sesuatu yang baru. Dan perlu difahami saudara-saudara sekalian, bahwa tidak ada sesungguhnya penelitian itu yang kemudian ini penelitian yang hebat, ini penelitian yang tidak hebat. Sesungguhnya tidak ada. Oh, ini penelitian ini akan merubah dunia. Sebenarnya itu terlalu hiperbolis. Ya. Kenapa? Karena yang terpenting dari sebuah riset itu adalah orisinalitas, sesuatu yang baru. Bahkan hal-hal kecil tentang persoalan hukum, tetapi itu belum pernah dibahas, itu bisa menjadi satu yang menjadi kajian yang menarik untuk dikaji di berbagai forum dan forum atau kajian-kajian ilmiah, dan bisa dipublikasikan baik dalam jurnal maupun dalam seminar atau conference. Jadi tidak perlu atau tidak terlalu berambisi Anda mencari tema dan topik yang saya harus mencari topik dan tema yang besar yang bisa merubah dunia ini, misalnya begitu. Itu tidak hal yang menjadi fokus dari metode penelitian hukum. Tapi bagaimana Anda harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang realitasnya sudah terjadi, peristiwa hukumnya sudah terjadi, namun belum terjawab. Hal-hal kecil itu bisa ada di sekitar kita. Hal-hal kecil itu ada di buku-buku kita. Hal-hal kecil itu ada di literatur kita atau mungkin di media massa yang kita baca. Ya. Dan jangan pernah meremehkan tentang tema atau topik yang dia suka. Yang kadang orang tidak pernah melihat bahwa itu suatu peristiwa hukum yang sesungguhnya menarik untuk diteliti. Itu pesan saya. Jadi mencari topik dan tema yang orisinal. Nah, kemudian kita masuk pada manajemen penelitian. Manajemen penelitian, kita akan berpikir tentang apakah penelitian kita manageable atau tidak. Itu ditentukan oleh beberapa hal. Satu, setelah kita menemukan tema atau topik tadi, maka kita merujuk tentang ketersediaan bahan atau data. Ya, bahan atau data itu akan kita dapatkan dengan mudah atau tidak. Misalnya buku atau dokumen penunjang, artikel, jurnal, putusan pengadilan, kontrak-kontrak, itu bisa kita akses dengan mudah nggak? Dari mana kita mengaksesnya? Jadi misalnya kita mau meneliti sebuah kontrak di perusahaan, kira-kira kita bisa nggak mendapatkan kontrak tersebut? Kalau kita mau meneliti sebuah putusan hukum dari pengadilan yang di mana? Apakah di Indonesia? Apakah di luar negeri? Kita bisa mengaksesnya enggak? Kalau itu sebuah aturan hukum. Aturan hukum apa? Perda, aturan hukum nasional, atau aturan hukum di negara lain misalnya. Dan kita harus berpikir bagaimana mengakses dari peraturan-peraturan tersebut. Apakah kita harus berkunjung ke tempat itu? Ataukah kita cukup mendapatkan itu dari search engines melalui Google misalnya, atau kita datang ke instansi yang terkait? Itu harus kita pikirkan. Jika hal itu tidak mungkin, maka berarti penelitian kita tidak manageable. Kenapa? Karena kita akan kesulitan pada akhirnya untuk melanjutkan penelitian kita, dikarenakan tidak ditemukannya bahan-bahan yang cukup untuk melakukan penelitian. Yang kedua, akses pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bisa dua.
Satu, bersifat wilayah. Yang kedua, bersifat unit. Unit itu misalnya instansi, perusahaan, lembaga. Tapi kalau wilayah itu daerah, ya, teritorial, provinsi, kabupaten, negara, ya, dan seterusnya. Nah, kita harus berpikir, apakah kita punya akses memasuki wilayah atau unit tersebut. Kita meneliti misalnya tentang kontrak kredit misalnya. Kira-kira banknya mau nggak kita teliti. Kita meneliti tentang perjanjian investasi antara perusahaan asing dengan Indonesia. Kira-kira perusahaannya mau nggak kita masuk ke dalamnya untuk mendapatkan dokumen kontrak tersebut. Tentunya ini bukan sesuatu yang mudah kalau kita tidak punya channel, kita tidak punya teman, atau kita tidak punya koneksi pada sumber-sumber tersebut. Yang kedua, tentang ketersediaan dana. Dana ini menjadi penting berkaitan dengan kebutuhan bahan dan data yang kita butuhkan tadi. Di mana kita mencarinya, seberapa banyak yang kita butuhkan, sehingga dana itu harus tersedia berapa. Ada pertanyaan, lebih mahal mana Pak, penelitian normatif atau empiris misalnya? Penelitian tentang dunia norma atau tentang realita? Sebenarnya sama saja. Kalau misalnya penelitian di dunia norma, apakah dokumen-dokumen hukum itu bisa kita dapatkan di tempat yang mudah, atau kita harus pergi jauh? Kita harus pergi ke luar negeri misalnya, ke perpustakaan luar negeri atau ke pengadilan di luar negeri. Nah, tentunya itu juga membutuhkan dana tertentu. Ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi dana itu akan berkait dengan pencarian bahan dan data tadi. Kemudian waktu. Waktu kita tentukan dengan schedule di awal. Kita mau meneliti, apakah ini penelitian tunggal 1 tahun misalnya. Itu bisa kita tentukan apakah ini selesai dalam 6 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun, atau penelitian multi years yang harus kita selesaikan beberapa tahun. Nah, ini harus kita hitung. Jadi waktu menjadi penting, khususnya teman-teman yang sedang studi. Kalau skripsi misalnya, ya Anda harus selesaikan itu dalam 1 semester, sejak penelitian sampai pada pendadaran misalnya. Kalau S2 mungkin butuh 2 semester. Kalau S3 mungkin butuh 2 tahun misalnya. Nah, ini juga akan berkait lagi dengan dana tadi, juga akan berkait lagi dengan bahan dan sebagainya. Jadi saling terkait. Ini yang nantinya perlu Anda pikirkan, apakah penelitian dari topik yang kita pilih dan masalah yang telah kita tentukan sebagai basis penelitian kita manageable atau tidak. Nah, yang terakhir, person mendukung atau staff researcher. Pada penelitian-penelitian yang pemula ya, seperti misalnya skripsi, tentunya kita tidak perlu membutuhkan bantuan dari staf peneliti. Tapi untuk peneliti-peneliti yang advance, untuk para akademisi atau untuk doktoral misalnya, kita tentunya butuh orang-orang untuk mendukungnya. Ada nggak orang-orang tersebut yang cukup mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk membantu kita? Dan ini juga terkait juga dengan berapa banyak kita harus membayar mereka, berapa banyak biaya atau kos untuk mengoperasionalkan mereka. Ini perlu perhitungan yang matang supaya penelitian kita ini manageable atau tidak. Itu mengenai desain penelitian. Inilah yang kemudian perlu kita pertimbangkan lebih dalam lagi setelah sebelum kita melakukan
penelitian. Saya kira demikian. Bang Rupiah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya.